Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra Fadilah Cut, NIM 1904033030 dari Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan terpadu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Definisi dari perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu atau juga disebut corporate planning merupakan perencanaan jangka panjang yang menjadi alat manajemen dalam proses pengambilan keputusan strategi suatu perusahaan. Ciri-ciri perencanaan terpadu yang pertama, titik tolak penyusunannya adalah perusahaan sebagai keseluruhan. Yang kedua, dampak dari kegiatan yang direncanakan bersifat menyeluruh. Yang ketiga, usaha memahami berbagai kekuatan yang mempengaruhi perkembangan perusahaan. Dan yang keempat, bersifat realistis dan relevan dengan lingkungan. Mengapa perencanaan terpadu itu penting? Perencanaan terpadu merupakan keputusan strategis karena merupakan perspektif yang menghubungkan kondisi perusahaan sekarang dengan kondisi masa mendatang. Sarana untuk mengkaji cara yang paling efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Lalu merupakan paduan dan kerangka kerja atau framework untuk keputusan-keputusan yang akan diambil dalam pengelolaan usaha perusahaan. Yang keempat, merumuskan konsepsi pengelolaan usaha perusahaan sebagai suatu sistem yang terpadu, terkait dan menyeluruh serta menyatu, atau integrated, interrelated, dan unity. Dan yang terakhir, merupakan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang dan strategis bagi pencapaian tujuan perusahaan dan pengalokasian sumber-sumber daya perusahaan. Terdapat 3 unsur pokok yang tercakup dalam sistem perencanaan terpadu, yaitu unsur perencanaan, unsur pemrograman, dan unsur anggaran. Langkah-langkah perencanaan terpadu. Yang pertama merupakan bagian dari pre-planning or background step, yaitu environmental analysis and diagnosis. Lalu ada steps in corporate planning. Yang pertama, determination of objectives, strategy formulation, development of tactical plans, dan implementation of tactical plans. Dan yang terakhir, post-planning or feedback step, yaitu follow-up action. Langkah-langkah penyusunan. Yang pertama, analisa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi maksud dan tujuan dari organisasi pendirian perusahaan seperti akta notaris, kebijaksanaan umum pemilik, falsafah organisasi, dan lain-lain. Yang kedua, perumusan maksud dan tujuan perusahaan, yaitu pedoman atas batas-batas kemana perusahaan itu akan dibawa, terutama mengenai arah yang berhubungan dengan fungsi bisnis dan keterkaitannya dengan fungsi sosial. Yang ketiga, analisa lingkungan, yaitu kondisi eksternal perusahaan, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan sebagainya yang menimbulkan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Yang keempat, analisa internal. Kondisi internal ini diperoleh melalui analisa SWOT. S merupakan strengths, yaitu kekuatan, W merupakan weaknesses, dan O opportunities, dan T threats. Yang kelima, arahan perusahaan. Rumusan prestasi yang hendak dicapai, yang mana rumusan ini memberikan arahan dan petunjuk dalam strategi fungsional dan program bidang. Yang keenam, sasaran pengusahaan, yaitu target yang akan dicapai pada 5 tahun yang akan datang, sebagai rumusan dari arah pengusahaan yang ditetapkan. Yang ketujuh merupakan perumusan strategi, di mana cara yang digunakan untuk mencapai arah dan sasaran perusahaan yang bersifat pertumbuhan atau agresif, stabilitas atau rasionalisasi, defensif atau survival, dan orientasi keluar atau diversifikasi. Dan yang terakhir, penyusunan program bidang, yaitu rencana kerja tahunan yang terpadu dalam bidang menurut fungsi organisasi, disusun secara terpadu selama 5 tahun ke depan, yang didasarkan atas strategi fungsional dalam rangka mencapai sasaran. Yang kemudian, hierarki perencanaan terpadu. Dimulai dari purpose yang merupakan entitas dari setiap organisasi dan merupakan arah yang umum. Kemudian mission atau misi, maksud yang menentukan batas-batas umum di mana semua organisasi dapat melakukan kegiatan.
Kemudian objektif, yaitu sasaran dari suatu organisasi adalah target yang harus dicapai. Kemudian strategi, program umum untuk mencapai sasaran organisasi dalam melaksanakan misi. Lalu dilanjutkan oleh polisi, petunjuk umum untuk pembuatan keputusan. Kemudian program, jaringan yang kompleks yang terdiri dari tujuan, kebijakan, aturan, penugasan, langkah, alokasi sumber daya, dan lain-lain. Lalu prosedur, sejumlah instruksi yang terperinci untuk melaksanakan kegiatan secara teratur. Lalu aturan, ketentuan yang menetapkan bahwa suatu kegiatan tertentu harus atau tidak boleh dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Kemudian bentuk hasil akhir dari perencanaan terpadu adalah perencanaan terpadu merupakan satu buku panduan atau pedoman dalam pengelolaan perusahaan dalam jangka panjang atau dalam 5 tahun. Buku panduan atau pedoman ini memiliki daftar isi seperti yang pertama, bab 1 ada pendahuluan yang berisi pendirian perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan, perkembangan perusahaan, landasan penyusunan perencanaan terpadu. Lalu di bab 2 ada analisa ekstern yang diisi dengan pasar, baik itu kesempatan dan ancaman pasar, teknologi, kesempatan dan ancaman pada teknologi, sosial, ekonomi, budaya, apa kesempatan dan ancamannya, lalu ada pemerintahan. Dan ke bab 3 ada analisa intern perusahaan yang diisi pemasaran, produksi atau operasi dan teknik, organisasi dan sumber daya manusia, keuangan, akuntansi. Lalu dilanjutkan oleh bab 4, arah dan sasaran pengusahaan perusahaan. Yang pertama diisi oleh arah pengusahaan perusahaan, yang kedua sasaran pengusahaan perusahaan, dan bab 5 diisi oleh strategi perusahaan yang isinya posisi perusahaan, strategi pengusahaan perusahaan, strategi fungsional perusahaan, dan bab 6 diisi program bidang, baik itu bidang pemasaran, bidang produksi atau operasi dan teknik, bidang organisasi dan sumber daya manusia, bidang keuangan, dan nantinya akan diisi oleh lampiran-lampiran baik itu proyeksi keuangan, di mana ada proyeksi rugi atau laba, proyeksi arus kas, dan proyeksi neraca baik itu dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih telah menonton.